Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Gibuk Malam. Oke, jadi malam hari ini seperti biasa. Jadi ini kali kedua teman-teman ya. Kali kedua kita bercerita tentang horor teman-teman. Jadi dimana malam hari ini ada sahabat saya nih. Oke, sahabat saya kreator juga. Oke, dia asli daerah Bandung Selatan. Dan ini adalah, kalau kemarin kita ngobrol-ngobrolnya itu hanya di gang teman-teman, depan rumah saya. Tapi hari ini kita berbeda dikarenakan saya ada di salah satu lokasi tempat explore. Jadi di belakang saya itu udah tempat explore, maju ke sana ini tempat explore. Kalian bisa cek di scroll ke bawah. Ini adalah jalanan angker kalau nggak salah, yang dihuni sama satu nenek-nenek seperti itu teman-teman. Ini adalah kali kedua teman-teman ya. Kalian jangan lupa di like juga, oke? Jangan lupa di subscribe, jangan lupa di share, jangan lupa di komen teman-teman di YouTube saya. Terima kasih, mudah-mudahan biar cepat berkembang lagi, biar saya semangat lagi untuk kontennya teman-teman. Ya, jadi jangan terlalu lama nih. Kita ngopi dulu ya. Waduh. Jangan terlalu lama teman-teman, karena emang hari ini adalah kreator yang bareng-bareng dengan saya. Malahan ini adalah benar-benar sahabat saya teman-teman ya. Sahabat saya, bareng-bareng kita ngonten juga di lokasi manapun itu. Kita siap juga teman-teman. Jadi kita akan coba untuk ngobrol malam hari ini dengan salah satu kreator terbaik yang ada di kota Bandung. Oke, kita panggil Lingkar Misteri. Wah, luar biasa. LM, namanya sama lagi. Selamat pagi. Wah, selamat pagi. Sehat. Waduh, my name is. apa kabar ini? My name is Gibuk Malam. Ini kursinya takut jatuh enggak? Aman kan? Kalau jatuh nanti ke bawah begitu. Iya, ya kan, aman ya. Apa kabar nih, Ge? Sehat? Alhamdulillah baik. Aduh, Ya. sambil ngerokis dulu biar asik. Tapi ini ngomong-ngomong kopi siapa ini? Ini sebenarnya Ya. udah nyediain sama Karbon di sini sebenarnya. Tapi Ya udahlah. udah Tapi ini sikat aja lah. ditampi ya, anjay. Oke. Ditampi ini guys, pemirsa ini kopi dulu ya. Sambil ngerokis sambil nyantai. Kita kesini tuh jujur trauma banget dengan lokasi ini. Apalagi saya lokasi ini, Ya. wah, bukan lokasi kaleng-kaleng guys. Lokasi ini tuh sebenarnya Dikarenakan berdua kita jadi berani, sumpah. lokasi ini tuh sebenarnya lokasi jauh lah. Orang-orang pasti kiranya itu nih lokasinya apa ya? Cuman jalan ya kan. Terus di pinggirnya sungai kecil atau Mungkin kali dibilang kecil. ini dari belakang sampai itu tuh nggak horor. Itu dia. Tapi Dibilang kayak pure kayak gitu yang nggak tahu. Tapi kalau misalnya dilaksanakan explore di sini, Betul. bukan main, gila, sumpah. Wah, ngeri ini lokasi serius. Punya cerita tersendiri lah tentang lokasi ini. Mungkin teman-teman yang pernah yang konten di sini. Saya pernah. Oh iya, berapa pernah kali ya. saya ngonten di sini. Pernah. Betul. Jadi sekarang masih ngonten. Iya, masih alhamdulillah sampai sekarang ini. Tapi channelnya gimana sekarang udah semakin meledak Biasa lagi, aja lah sekarang semakin mah mantap konten. lagi. Tapi kan ada lah. Iya, adalah rezeki mah nggak akan dihilangin gitu maksudnya. Kita mau bertanya sama Lingkar Misteri teman-teman. Pertanyaannya kita simpel-simpel aja lah, beberapa pertanyaan aja teman-teman ya. Jadi pertama Lingkar Misteri terjun di dunia horor itu ada berapa tahun berarti? Mungkin 2017, 18, minus 20, vakum 5 bulan. Gitu tuh. Vakumnya cuma 5 bulan 5 bulan guys. itu vakum dikarenakan ya biasalah sibuk kerja gitu di real. ada kerjaan ya, ada kerjaan. Kerjaan tersendiri, jadi kita nggak bisa di-push konten. Dulu kan punya tim, sekarang kita sendiri, ya berjalan lah sampai sekarang. Oh, dulu itu punya tim teman-teman. Dulu punya tim, cuman ya sempat gitulah break. Jadi break. Jadi nggak bisa lanjut, ya udahlah. Karena kesibukan masing-masing. Iya. Oke. Sibuk masing-masing gitu. Kesibukan masing-masing, jadi LM berdiri sendiri lagi teman-teman. Tapi tetap kita itu mungkin sedikitnya saya tahu bahwa kalau tim itu ya
ada miskom sedikit. Mungkin dari tim itu emang udah namanya udah besar, cuman tetap kita bawa nama sendiri dari nol lagi. Tanya aja sama LM. Iya, emang seperti itu sih. Dan mungkin saya juga tahu Gibug Malam seperti apa kontennya dulu gimana, dan Gibug juga kan punya tim ya. Betul, aku punya tim dulu. Sempat dulu tuh pernah ketemu, cuman nggak pernah ngopi bareng. Jadi kayak fokus konten, yang konten. Kalau lagi di luar ya kita biasa. Nah, itu dulu dia. Itu mungkin tahun berapa itu? 2017 ada ya? 2017, 2018. Emang kita itu dari dulu gimana ya? Sampai sekarang alhamdulillah ada juga ya kan yang kreator-kreator yang gitu, tapi ya udahlah. Cuman sekarang kebanyakannya vakum teman-teman. Kebanyakan vakum. Ada berapa sih di Bandung tuh banyak. Kita yang pernah ngopi, yang kenal, collab bareng tuh hampir lupa sih saya juga. Dengan kesibukan sendiri yang udah pada ya punya anak lah ya nikah. Nah, yang udah nikah, punya kesibukan sendiri, punya usaha sendiri, dari ladang konten loh guys. Luar biasa. Tapi jujur yang masih berdiri sekarang banyak sih, bukan saya doang. Cuman nantilah ya. Nanti mungkin kita akan sambung lagi teman-teman ya. Nanti ada teman-teman dari LM, teman-teman dari saya, kita bergabung. Apalagi kalau misalnya nanti kalian request ya. Nah, bisa kalian request komen di video ini ya, kalian Bug pengen dong konten kreator ini. Boleh, nanti kita akan coba. Mudah-mudahan lagi nggak sibuk guys gitu. Kalau sibuk kita nggak bisa. Ini pun hari ini LM tadinya mau ngonten katanya, dikarenakan cuaca kurang enak teman-teman ya. Jadi rehat dan kita telepon LM bisa untuk hari ini kita ngobrol. Seperti itu. Ini ngobrol aja. Backgroundnya ini sumpah. Nih kalau kalian nggak percaya, nih background kita tuh. Tempat yang ya mau diceritakan ini sabarnya tuh kita nggak berani anjir. Lihat teman-teman, mau nolak nggak enak gue. Coba nolak cuman nggak enak kita. Boleh nggak? Maksudnya boleh nggak kita ceritakan yang itu di belakang? Ini tepatnya di belakang saya loh. Ya kalau misalkan cerita kita bisa cuma 50%, nggak akan 100%, agak samar lah. Agak samar. Gimana ceritanya? Kita pengen tahu teman-teman. Ya mungkin ceritanya awalnya gini. Jadi pernah ada terjadi yang ya mungkin negatif ya kita sebut ya. Betul. Sampai MD ya teman-teman, itu tuh jadi lagi ngumpul si anak muda, dan singkat ceritanya lagi dia lagi kumpul tuh minuman keras di tempat ini. Singkat cerita hilang kesadaran dan ya gitu sering tikam ya. Jadi sampai MD ya teman-teman. Ini di lokasi ini di belakang di sini nih. Serius tepat di belakang kita. Jadi udahlah ngeri. Ini juga tadi sebelum kita take off gini kan, ada lemparan, lemparan tuh suara yang nangis ada. Ada yang nangis. Tapi mudah-mudahan kita ketangkep nanti. Ya mudah-mudahan sih. Tadi belum on ya? Belum. Belum kita ya? belum on. Kita belum. Itu keren lah. Dan tepat di belakang ini kejadiannya. Dan di sini juga menurut cerita warga di sini ada sosok siluman ular. Dan ada juga ya mungkin kalau dari Sunda tuh karukun atau buhun ya yang ada di sini, yang udah lama penunggu asli di sini tuh nenek-nenek. Tapi larangannya tuh bukan larangan sih. Jadi kayak ibaratkan kita tuh pemanggilan harus bakar dupa. Gimana? Nggak ada apa-apa sih. Kita skip sebentar nih. Gimana kalau kita bakar dupa sekarang? Saya bawa dupa. Saya sengaja ini bawa dupa guys. Ini sengaja saya bawa dupa. Ini ya boleh sih, tapi ini kan kita berdua di sini. Kalau ada apa-apa, ada interaksi, ini kacau gimana? Coba. Waduh. Tapi ini kita nanya dulu nih. Kita ya bisa. Ya? Kita harus ya inilah ngobrol berdua lagi nih. Nggak ada coba lagi kan? Kita bikin video ini jam berapa? Kita liatin aja, liatin. Kalau di jam anjir, ini bisa dilihatin minus nih. Jam berapa kita ini? bikin konten jam berapa ini? Ini tuh jam berapa nih? Jam setengah 2. Kurang 10, setengah 2 malam teman-teman. Saya bikin konten serius. Dan ini kita mah balik lagi ke Gibug sih. Kalau misalkan kita berduanya setuju bakar dupa di sini sambil ngobrol ya boleh. Tapi kalau ada keanehan ya jangan salahkan saya gitu. Ya udah, kita bikin situasi yang berbeda teman-teman. Bisa. Ya, karena gini. Bisa. Kita balik lagi bahwa katanya larangan, bukan larangan tapi apa ya yang disebut mungkin dulunya itu pernah seperti ini dan sekarang udah nggak ada.
Ya tradisi itu udah nggak ada. Nah sekarang coba untuk pasang dupa, kita bikinnya satu aja. Ya satu aja. Ya kita pasang dupa teman-teman. Itu mah bukan dalam artian kita harus ritual bacaan apa enggak. Ini Ya. mah bawa wewangian aja ya, bawa wewangian. Oh, Ya seperti dupa seperti ini ya. kita coba. Kemenyan, kayak ada lagi itu apa sih, madat ya. Jangan Jangan madat. tinggal bakar aja, bukan dalam artian kita bakar ini harus ada enggak. Cuman Betul. ini dari dulunya ada pantangan seperti itu. Dan makanya ini ya udahlah, saya pernah ekspor di sini dan mencoba gimana reaksinya gitu, ada juga sih. Kita coba ya. Maksudnya itu kan jadi panterangan di sini tuh bahwa nggak boleh Kayak ada wewangian. suara-suara aneh ya. Ada suara serius. Gak tahu kenapa, semoga aja masuk ke audio ya. Belum. Kayak ada suara teriak, oi. Gak tahu apalah, pokoknya ntar bisa dilihat. Jadi mending ekspor daripada kayak gini Ya kan? emang saya juga kalau misalkan gini lah, Apa? kita skip dulu cerita tentang dupa ini ya. Kita misalnya lagi explore. Kalau di live streaming seperti itu kan suka ada yang penasaran ya, challenge katanya. Betul. Challenge katanya bakar dupa, bakar apa Bakar lah. dupa. Kepenasaran itu tuh kepenasaran penonton diimbaskan ke host gitu kan. Jadi Betul. ketika si host menerima, kita jabani nih seperti dupa kecilnya, hal kecilnya. Kalau misalkan dari hal-hal yang penasaran lagi kayak ya ini pocongan gitu ya, yang pernah aku jabanin. Wah, Itu tuh bukan dalam artian kita mau, tapi ada salah satu emang viewers, penonton yang suka nonton saya dan dia penasaran, mengasih tantangan seperti itu. berarti yang paling yang dari berapa nih? Dari berapa challenge yang paling apa yang paling menurut LM yang benar-benar wah ini parah. Itu challenge yang mana? Satu tuh pocongan dan keduanya tuh pernah ya. Maksudnya di pocongan tuh gimana? Biar Jadi di tahu pocongan tuh seperti layaknya orang yang meninggal, kita dibungkus pakai dikapanin. kain kafan Iya, asli semua. Iya asli itu. Waduh. Jadi dikapanin full, terus pakai kembang 7 rupa, madat, kemenyan, terus apalagi sih itu yang minyak apel jin ya, dan gunung mayit itu full sajian. Ada efek beres itu? Ada sih. Kata teman saya tuh, saya pernah diceritakan tuh saya sampai keluar itu darah. Waduh. Pernah. Sumpah itu Teman-teman. pengalaman saya terburuk ketika explore. Tapi kita nggak bisa menyalahkan orang yang ngasih tantangan itu sih. Nah, Itu misalkan orang yang ngasih tantangan seperti itu kita terima ya, kita konsisten aja. betul. Jika memang kita nggak berani nerima itu, kita tolak gitu. Nah, berarti apapun resikonya kreator itu harus siap, teman-teman. Bener kan? Emang benar sih. Apapun mau resiko apapun itu orang-orang ya udah karena dia yang ngasih kita rezeki, kita ngasih tontonan kepada mereka, apapun resikonya kita hakan sendiri, teman-teman. Iya, dan kebanyakan tuh gini, soalnya kan dari viewer dimanapun, viewer luar Bandung ataupun di mana ya, orang-orang tuh kan kepenasaran dan kepercayaan itu beda-beda. Betul. Terkadang, bang bawa terasi, bang pakai gagak, bakar sate gagak. Waduh, Nah, saya pernah itu. oh pernah itu. Pernah Coba kita ceritakan. bareng. Coba. Sebenarnya Oh iya benar. Tapi gini udah lama teman-teman itu. ya, kalau misalnya kita untuk menceritakan sate gagak ya, sebenarnya coba aku tidak ada pengen denger. interaksi loh. Kita di sana itu 5 orang ya. Itu Untuk tim kreator tuh berapa orang tim kreatornya? Tapi kreatornya kita kalau nggak salah cuman- ada yang nonton ya beberapa orang. ada viewer juga yang nonton ya? memastikan juga teman-teman apakah itu gagak asli atau bukan. Terus apa yang kita inikan, apa yang kita sajikan pada kalian semua, cuman tetap menurut saya ya lebih serem dipocongin sih sebenarnya Emang. daripada dengan Emang. gagak. Sebenarnya Serius? itu daripada gagak. Sekarang gagak ini dipotong, dipencit, sepencit, sembelih ya. Terus kita cuman jadi 3 tusuk sate teman-teman. Ya itu harganya kurang lebih
1 juta lebih. Lumayan itu kalau Ya. gagak asli itu emang sih. Gagak asli itu Gagak 1 asli juta itu lebih. mahal guys. Kita beli sate kambing aja 20.000 udah kenyang, gila. Bayangkan sama kalian Ini semua. harga 1,1 juta lebih. 1 juta lebih. Belum Tapi beli yang lain kan. sajian kayak gitu. Tapi kan Sajian- saya juga sajian. sebaliknya nggak menyepelekan challenge gagak itu, Betul. sate gagak enggak. Semua challenge tantangan itu emang berisiko semua sih. Resiko semua nggak ada. Yang enggak, wah Betul. ini enggak risiko, kurang ekstrim kayak gitu. Ya pastilah, jangan kan gini teman-teman ya. Kita explore, dikasih tempat yang angker. Kata viewer, kata siapalah, kasih tempat yang angker. Ketika kasih tempat yang angker, di sini misalkan ada sosok genderuwo nih, ketika saya ekspor kok nggak ada apa-apa. Nah, ketika sama teman saya kok ada. Oh, Itu berarti kan- beda orang, beda interaksi ya, beda Iya, tensi ya. emang kayak gitu. Oke. Itu yang bikin gimana ya, perdebatan viewer. Bang, kenapa ya misalkan di A ini nggak pernah nampak, terus di abang ini nampak ya? Hadir. Makanya kita harus ada edukasinya biar viewer tuh Oke, paham. Tapi kan kita benar-benar. mah nggak harus dalam artian 100% percayalah konten saya, Ya, harus benar. percaya, enggak. Itu balik lagi ke viewer kan. Viewer suka dengan konten saya, terhibur dengan konten saya, alhamdulillah kan. Tidak pernah memaksa dalam artian kamu harus percaya 100%, enggak. Tapi ginilah kreator horor kan. Sorry ya, kepotong dulu teman-teman, ada interaksi suara. Dengerin ini sumpah. Jangan-jangan ini efek lupa ini agak Wah, ini. anjir, itu Mungkin ya. Wah, Mungkin itu ya. kalian komen. Ya mungkin ya. Bukan dalam artian bakar lupa ini jadi ada, enggak. Iya nih, nggak tahu lah. Mungkin efek lupa ini soalnya wanginya Waduh. wangi apa sih ini, kayak Cakep, gaharu kayak sumpah. gini nih. Tuh, jadi kayak ada nimpuk-nimpuk tipis Guys. di belakang kamera sana. Oke, jadi Ya mungkin kalian buat komen aja lah. Jadi gini teman-teman. Ini podcast sebenarnya sambil menantang maut sebenarnya. Jadi kan Ya, kebanyakan podcast itu kita di dalam rumah menceritakan Iya, suasana ya horor. emang tadi kan aku potong lu, kirain tuh Gi, kita podcast ya ngobrol bareng, nggak akan explore. Kamu juga nggak akan explore, rehat dulu. Iya, emang gimana kita podcast? Ayo, kirain tuh ya podcast biasa lah ya di ruangan. tempat, di ruangan. Ini mah menceritakan ini tapi di lokasinya guys. Kita di lokasi langsung, Anjir. gila. Tadi Ya. mau gimana ya, mau nolak kayak gitu tanggung, ini udah kita iyain. Semisalkan kalau Ya, tahu itu dia. dari nol, misalkan kita podcast tapi di tempatnya kita tolak serius. Dan saya dari rumah, Iya, mending kita Ah, tuh cari temen sebenarnya. betul. Tadi kan aduh, kita dari Makanya. rumah datang dari rumah datang ke sini, Nah. maksudnya saya sendiri. LM sendiri. Kita berdua ini konten cuma berdua, gila. iya makanya bayangkan. saya ini tentang lupa. Ini kalau misalkan ada 4 orang lah. Nah, Di sini ada yang harusnya mantau. ada kru di sini, Ada maksudnya kru. untuk memantau situasi juga, tapi nggak ada. Ya udah, Iya, dan makanya resiko gimana juga ya? kita ambil. Aduh, Luar sumpah. biasa. Itu teman-teman, jadi wah, perjalanan LM itu dari mulai dari bawah ya kan, naik lagi ke atas, dari turun lagi ke bawah, sampai sekarang masih berdiri teman-teman. Karena kenapa? Ada viewer-viewer yang selalu support Lingkar Misteri. Nah. Ya. Jadi kita jangan terus berpikiran kita jelek sama orang-orang atau sama hater kan. Tapi hater juga bisa jadi kerabat, bisa jadi Kerabat, sahabat iya. teman-teman. Kenapa? Kita kasih tontonan sama mereka, yang keduanya kita ajak mereka ke Nah, lokasi. Ada juga seperti itu. Nah, aku mau nanya ini, Nah, apakah LM pernah ada yang ikut ke lokasi explore ataupun viewer yang aku nggak percaya dengan iya, konten jadi Lingkar intinya Misteri? tuh pembuktian. Pembuktian. Apakah pernah ada seperti Kalau itu? pembuktian sih kalau tahun-tahun sekarang mungkin 1-2 orang ya. Kalau misalkan tahun-tahun dari hitungnya dari 2022, 23 itu tuh banyak. Hampir ada. Hampir tiap hari tuh ikut konten. Oke. Tapi itu ada juga berdasarkan penasaran. Ada juga yang emang dalam artian berkata-kata di room yang wah konten kayak gini nggak percaya. Hater berarti. Wah ini settingan, itu haters ya kata kasarnya. Betul. Nah tapi dia ikut ke lokasi, kita tuh bukan dalam artian wah ini musuh kita ikut, enggak. Nah, pembuktian ya. Pembuktian itu Nah. kan jadi udahlah, itu anggap aja kawan kita, yang penting silaturahmi kan. Kita Betul. konten tuh emang cari rezeki, bukan cari musuh. Ya udahlah, Betul. kita jabanin ikut. Dan endingnya singkat cerita dia percaya dikarenakan dapat interaksi seperti suara, Hmm. sekelebatan,
sampai ada temennya yang ikut, itu cuman mantau aja di pos, diem gini nih ngopi, dia kerasukan. Oh. Dan endingnya setelah beres dia bercerita, saya percaya dengan konten kayak gini, ekspor kayak gini. Mohon maaf sebelumnya pas di room kirain tuh ditemenin, dan mungkin ya singkatnya aku nggak percaya, tapi sekarang percaya. Nah dari situlah sampai sekarang aku jadi kawan sih, teman deket, suka ngobrol. Di mana explore, tanya-tanya lah di kalau kita konten kemana. Oke, berarti itu pembuktian. Iya pembuktian, soalnya kan dia tuh berkata-kata dalam arti, wah ini bohongan nih sendirian, wah dia punya tim banyak nih di belakang layarnya gitu kan. Nah itu teman-teman, karena kan kita tidak tahu ya, di belakang kamera itu udah siapa, makanya kita memaksa, bukan memaksa, makanya kita mengajak ya, mengajak kalian semua untuk konten bareng-bareng. Siapapun itu silakan teman-teman, apalagi kalau misalnya kalian punya rekomendasi tempat betul horor, silakan DM ke saya atau komen di sini. Kalau enggak nanti DM ke Lingkar Misterinya langsung teman-teman. Jadi kita terbuka lah untuk explore. Jadi sedikit-sedikit teman-teman ya. Soalnya kan kita tuh gini ya, kita pertama kontennya kan sendirian, one man show nih. Dikala kita sendiri, kita jelasin sendiri. Betul. Kita misalkan lagi barengan berdua nih sama teman, sesama kreator, kita jelasin kan, Bang sama siapa, kita sama teman saya nih misalkan, siapa sesama kreator, mana akunnya, terkadang gitu kan, buat pembuktian itu pure. Pembuktian. Cek, wah itu cuman berdua, nanya lagi kan ke akun teman ataupun siapa masuk. Ini berdua atau punya tim? Ya berdua tuh kan kita sama-sama sendiri. Kita barengan lah saling, tapi yang punya tim ada juga ikut kita collab lah barengan, silaturahmi gini. Misalkan teman saya yang satu punya tim, saya enggak, kita barengan gitu kan. Terkadang juga pure mereka juga ikut, saya pure saya nggak ikut, pure dia ikut gitu kan. Jadi istilahnya tuh semua konten kreator horor tuh pasti ada yang bilang bohongan lah. Nah itu jadi gitu kan? Kreator horor itu selalu dipandang sebelah mata teman-teman. Ya karena mungkin beberapa oknum ya, buat oknum-oknum, janganlah seperti itu. Kita di sini cari rezeki abang-abangku. Ya. Tapi buat di ini channelnya Gibug Malam, mungkin ada yang komen, Bang aku nggak percaya, Abang berani gak ke tempat saya? Boleh DM. Itu dia. Misalkan ya, kalian ada yang nonton ini, wah ini bohong nih, konten-konten kayak gini. Tapi dengan kata-kata bohong itu jangan dalam arti cuma typing doang, Bang. Itu konten abang bohong berarti. Ya saya bisa datang ke tempat abang, ataupun abang nih ke tempat saya kasih tempat yang paling epic lah, yang paling creepy lah menurut kalian. Angker, yang dibilang angker kayak gimana sih gitu kan. Kita mah gini ya, kita sedikit cerita dari saya pribadi nih ya, dari konten saya pribadi nih. Kalau menurut saya mah gini guys, kalau ngonten bukan gini lah, angkernya tuh menurut saya pribadi ya, nggak tahu menurut teman saya nih sebagai konten kreator horor juga, ini menurut saya pribadi tuh konten tuh angker nomor 2. Skip. Kan? Oke, kita lanjut ya. Sumpah, saya bilang apa itu? Ada kan? Ini kalau Oke, kita lanjut. Jadi sampai konten saya angker itu nomor 2 ya. Angker nomor 2 ya teman-teman, menurut saya pribadi nih, bukan semua konten horor, bukan. Jadi beda-beda lah. Angker nomor 2. Nomor satunya apa Bang? Nah saya kasih tahu storynya, ceritanya teman-teman. Percuma gini guys, kita explore menceritakan apa kalau tempatnya nggak ada story. Kita ada yang nanya, Bang ini mitos apa Bang? Cerita apa Bang? Ya nggak tahu lah apa yang mau diceritakan. Emang kata warga di sana tempatnya angker, tapi kan nggak tahu storynya apa. Nah yang nomor 1 story sih, ada ceritanya. Tapi kalau misalkan cuman angker doang, ya mungkin kalau kata hater sekarang lah, wah ini diangker-angkerin. Kita mah kita dibikin bikin apa, cerita ngada-ngada palsu lah, bukan itu. Bukan. Kita kan gini guys, misalkan kita maaf nih, kita di sini bikin cerita nih asal-asalan ya, asal-asalan di sini bikin cerita. Terus ada yang nonton, nah kita kan kena ya mungkin lah, kenapa ini rumah saya dibikin angker, kenapa sih tempat saya dibikin angker. Nah itu ya amit-amit lah, kita enggak teman-teman ya, kita emang realita aja teman-teman.
Enggak seperti itu, soalnya kan pasti yang nonton tuh bukan 1-2 orang. Nah, itu guys. Jadi misalkan satu orang nonton, saling share dan kena ke orangnya. Tapi misalkan kalau kena ke orangnya, tapi ketika cerita ini nyambung, ya mungkin, wah ini orang pernah ngonten tempat saya tapi ceritanya benar. Ya mungkin biasa aja. Tapi kalau kita diada-adain kan bener kan? Pernah juga ngalamin kan? Betul. Nah, sampai datang ke lokasi, wah biasa dimarahin seperti itu. Dan kenapa teman saya tempat saya ini diekspor, dikarenakan kita kan dapat izin. Ini dari siapa? Kita mah emang sih amit-amit sih nggak akan mengada-ngada. Cuman dia tuh mungkin kaget datang ke lokasi, kenapa berani banget di lokasi ini, sampai ada viewer ataupun warga yang berdatangan seperti itu. Jadi pada intinya gini guys, ya story itu nomor 1 sebenarnya. Pasti kalian selalu setiap masuk ke konten horor, pasti yang ditanya itu, bang mitosnya apa, ya kan? Gak akan mungkin kalau misalnya kalian masuk ke room saya, room lingkar misteri, bang udah makan belum? Gak akan mungkin guys, gak akan mungkin. Itu di luar. Kalau kita mukbang nih ya, kita mukbang ya, maaf ini lagi mukbang nih, kepala babi begitu ya. Kenapa kau cuma ngobrol aja? Makanannya mana nih bang? Makan apa ini? Kok cuma ngopi ngerokok doang? Nggak pasti gitu guys. Kita konten horor pasti si viewer tuh nanyain, bang ekspor kemana? Bang tempat angker di mana? Bang barengan siapa? Bang pernah nemu apa? Pasti itu ngejawabnya. Itu teman-teman, betul. Jadi nggak akan mungkin kita, bang udah makan belum? Enggak lah. Bang mitosnya apa di sana? Coba bang ke tempat ibarat ibarat ada satu rumah di situ pernah ada yang bundir. Pasti orang-orang, bang coba ke tempat yang bundir itu. Bener. Karena itu ada tujuannya teman-teman. Jadi bukan karena kita mencari sosok, bukan itu. Itu sosok nomor sekian lah. Kita cari dulu, ngobrol-ngobrol dulu, apapun itu udah dapat. Nah kita coba untuk mereka untuk bisa tidak untuk menampakkan diri. Apa kalian pasti yang dicarinya itu teman-teman. Mana itu bang sih, terkadang penampakannya itu, kan? Itu rata-rata yang dibikin kesal sama host explore. Saya pribadi terkadang kita lagi anteng-antengnya, bang hantunya mana bang? Saya udah nonton abang nih beberapa jam, tapi nggak nongol hantunya, nggak seru ah. Nah mungkin si viewer itu kan bukan dalam artian dia nggak suka horor, dia tuh lebih ke dalam artian poin hantunya itu nggak mendengarkan kita bercerita gitu kan. Terkadang orang-orang yang viewernya pengen tahu cerita dari nol, bang ceritanya apa bang, mitosnya apa, kita kan reload lagi cerita dari nol. Soalnya banyak viewer yang masuk, yang baru lagi, yang stay kan udah tahu nih cerita nol awal kita nge-live di tempat. Tapi kan kita capek kalau misalnya datang viewer baru menceritakan lagi, makanya kita itu selalu ngumpulin dulu guys. Kita ngumpulin dulu viewer, udah rame di situ bercerita gitu. Percuma kalau misalnya kita baru live, viewer baru 2 orang 5 orang, kita bercerita pasti balik lagi seperti itu. Tapi yang penting kita ngobrol-ngobrol aja, disambungin dalam pengalaman dan lahir kita kan di live streaming ya. Live streaming luar biasa. Jadi takutnya ada yang bengong nih, kenapa sih itu live streaming, itu live streaming apa? Di YouTube belum ada nih seperti itu. Nah kita kan cerita di sini teman-teman. LM punya YouTube juga kan? Ada. Namanya apa? Ya sama, Lingkar Misteri, cuman belum di up lagi. Gitu. Gini teman-temanku, buat semua sahabat-sahabatku ya, ini sahabat saya pun punya channelnya teman-teman ya, ada di beberapa aplikasi, dan di sini pun ada katanya namanya Lingkar Misteri. Kalian bisa di subscribe ya, terus komen juga di sana, kita balikin aja nanti. Ada gitu loh. Ada beberapa video sih, nggak tahu berapa, nggak tahu 25, nggak tahu 20. Pokoknya nggak diapin sih. Kita kalau misalkan dari live streaming cuma ngambil 2, yang satu keabaikan, yang satu difokusin gitu. Pasti kalian juga tahu lah tanpa disebut ya. Ya tanpa disebut kalian tahu. Mungkin kalian punya APK-nya, kalian search dan nama-nama saya, misalkan Gibuk Malam, Lingkar Misteri. Itu ada. Pasti ada. Kalau misalkan nggak ada, berarti nggak punya, nggak main APK itu. Ada guys, pasti ada lah itu. Makanya gini teman-teman, makanya tadi saya bilang bahwa di live streaming berarti ada di salah satu aplikasi, mungkin 2 aplikasi gitu. Pasti yang utamanya itu aplikasi yang gini gitulah. Gitu teman-teman ya.
Gini, itu Yang dia. ada apa sih itu yang joget Velocity ya? Velocity, Itu. yang rame-rame Velocity, ya itu dia. Tapi saya nggak akan sebut namanya. Tapi Jangan. kalau misalnya disebut ada tulisannya nanti di sini ya berkah dong. Iya, berkah dong. Ya, Harus seperti berkah itu. kan kita belum berkah guys. Ntar Nah, udah berkah namanya gitu. ntar teng-teng ada nama-nama Nah, spanduk itu basreng dia. makanan apalah. Apapun itu, makanya ini masih kosong ini guys. Ya. Masih kosong ini ya mudah-mudahan kita Mudah-mudahan ya dengan ya kecil-kecilan ini berjalannya kita dengan bercerita. waktu ya kan. Terus ada Bug, ini Bug buat itu dia. Iya. Kalian bisa DM aja ke saya ataupun komen di video ini seperti Ya, itu. seperti itu. Nah, sekarang mau nanya lagi teman-teman, itu kan udah panjang lebar kita. Ya karena waktu kita masih panjang, ini baru jam 2 kurang teman-teman. Saya mau bertanya sama Lingkar Misteri. Tapi kebetulan nih. Bentar ya, kebetulan nama saya itu Egi sebenarnya. Ini Lingkar Misteri bentar, namanya Egi juga, Sorry gila. sorry teman-teman, ini tadi kasihkan ngobrol. Jadi Oh iya, panggil- belum. ini panggilnya tuh panggil Lingkar Misteri, itu kan nama channel. Tapi namanya kalau gini guys, contoh, Gi, pengalaman kamu apa? Terus nanya balik dia, pengalaman Egi apa? Nanti kata Piur, ini namanya kok Egi? Nah itu dia. Jadi kayak- Egi, ini saya sebenarnya Egi. Ini Egi Ah, itu juga. betul. Cuman emang sorry ya teman-teman, kita agak sedikit sombong sedikit ya. Itu nama panggung guys. Nama Iya. panggung saya itu adalah Gibuk Malam. Ah. Kalau ini ada Lingkar Misteri. Tapi Ya, namanya makanya Egi jujur. sama, gila Jadi kan? makanya kalian tadi dengar Gibuk, Lingkar, Gibuk itu kan Nah, nama panggung gitu nama kan. panggung guys. Nah, misalkan Betul. kalian bingung ini namanya siapa sih? Tadi kan aku kenal, ini Egi Lingkar Misteri. Betul. Terus aku panggil dia Gibu. Mungkin kalian nggak tahu ini namanya siapa. Ini namanya siapa? Mungkin kan ada yang tahu juga sebagian. Nah, itu dia. Ada juga Betul. yang enggak kan. Betul. Kenapa sih namanya Gibu? Kenapa namanya Lingkar ya? Apa Nah. ya? Nah, itu kan nama panggung, nama channel lah ya. Nama channel kita teman-teman. Jadi kebanyakan jarang lah orang-orang yang nyebut Gi, jarang. Hanya orang-orang di rumah, Nah, hanya betul, orang-orang betul. terdekat. yang paling terdekat gitu. lah mungkin. Kalau di yang sini manggil-manggil nama gitu ya. Kalau Betul. misalkan kita dari konten, terkadang kita manggil nama panggung, terkadang nama gitu. Namanya Egi dan Egi. Jadi Iya. Egi di podcast sama Egi gitu loh. Tapi ada yang seru lagi. Tapi ini kan kita cuman berdua nih. Semisal Betul. kan ada kawan saya satu namanya sama Egi lagi nih. Egi lagi udah 3. Nanti ada kreator misteri namanya Egi juga sama. Tenang. Ya, tapi Kita ngobrol Bang Egi tapi lagi. jangan guys. Takutnya kita lagi ngobrol kayak seperti ini koslet. Ntar kita nggak nyambung kemana aja. Yang lain ngobrol fokus, yang lain malah ketawa-ketawa. Wah, Bahaya pokoknya itu. hancur lah ya. Kita mah Oke. ya sharing-sharing aja ya. Sharing-sharing teman-teman. aja, Kita juga teman-teman. nggak akan gini guys. Nggak akan misalkan satu kali ini udah. Kita nggak akan mungkin semua kita papas cerita, nggak akan. Pasti ini part 1, part 2. Ada part 2 nanti Nggak akan bareng semuanya juga. nggak Tenang. akan selesai. Ya mungkin nggak akan selesai lah kita pikirin. Nggak akan. Ini kan sesi dalam artian bercerita tentang yang ada di lokasi ini. Mungkin Nah, ntar Next. next lokasi mana yang mau diceritakan tapi di Betul. lokasinya gitu teman-teman. di lokasinya kita jadi intinya gini teman-teman. Kita Ya. bareng ngobrol tapi di lokasi explore. Bukan seperti biasanya kalau kalian nonton podcast itu bahwa kita nontonnya itu di ruangan ber-AC ya kan. Kalau ini mah ada apa sih itu yang nyala-nyala lampu nyala-nyala ring light mantep banget. Ini ring lightnya cara dem. Ya. Ya. Pokoknya ini mah si maghrib. Isi maghrib. Jadi apa ya? Rusak. Alat-alatnya itu ya mungkin saya terpicu dengan semangat teman-teman. Ya. Kita nggak akan memikirkan gini guys, kita potong ya. Kita nggak akan mikir, wah alat-alatnya kurang memadai. Alat-alatnya kayak gini, aku nggak akan jalan. Nah kita kalau nggak akan jalan kapan gitu? Nah Nunggu itu dia. Gitu. Percuma Misalkan, guys. Percuma. Ya Percuma. kita misalkan alat yang bisa kita gunakan ya kita pakai gitu kan. Itu emang udah untuk dipakai alat ini. Ya udah Ya. pakai, jangan kurang bagus. Kan fungsinya sama gitu kan. Tuh. Percuma kita punya alat-alat bagus tapi nggak pernah dipakai buat apa teman-teman. Nah, Ya. Dari peralatan explore segala rupa, lighting apapun itu, walaupun kita betul. bagus semua tapi nggak pernah dipakai buat apa? Kita manfaatkan yang ada. Kita manfaatkan lah ya, Oke. percuma kita serba jalan langsung. bagus gitu kan. Alat-alat kan banyak ya orang-orang yang emang memadai peralatannya tapi ya mungkin basicnya kurang ke explore ataupun bukan explore sih, lebih ke konten enggak gitu kan. Jadi Peralatan memadai tapi kayak kita berpikir wah betul. sangat disayangkan gitu. Saya pengen sih seperti itu tapi Sangat ya mungkin disayangkan. kita punya semangat aja lah. Kita juga mungkin Dipicu sekarang dengan- tuh
semangat yang membara. Lagi semangatnya mungkin ya. Betul. Ini juga sih kita semangat tuh berkat kalian sih yang nonton. Betul. Dari Pure Ibu, Pure saya pribadi ya. Betul. Kita misalkan kalau tanpa kalian lah enggak, aku nggak akan semangat. Ini dari tadi lu. Dari tadi lah kita tuh nggak nyaman Suara. sebenarnya ngobrol gini tuh guys. Kalau kita berbackgroundnya enak, ya tempatnya terang di sini. Nah, kita tuh nyaman. Kita Anjing, nyaman ngobrol. rame banget lah, pokoknya rame banget. Tapi Hari yang mantap. Intinya seperti itu. Ya, jadi jangan terlalu serius, agak sedikit berhenti saya di sini. gue mau malas sumpah tadi kalau misalkan tahu dari nol kita podcast di lokasi ini, ya udah kita tolak serius. Oh. Ini jadi gini guys, Japrinya tuh kita podcast Yugi, ayo kapan libur Espora kan? Ya sekarang, kalau libur mah sekarang. Ya iya libur. Oh ya udahlah, saya podcast katanya. Kita berangkat ke rumah kau ya, kita nyamper lah. Saya nunggu. Yuk kita berangkat kemana? Ke lokasi explore. Lah kan kita nggak explore. Itu berbedanya. Ya itu, kan podcast. Aduh, saya tolak, suruh pulang lagi. Ya masa gitu ya. Kita suruh pulang lagi, udah datang ke sini, udah jauh-jauh kita udah ngeiyain gitu kan. Ya udahlah, mau tidak mau ini kan kita tadi minusnya gini guys. Kita berapa orang ini ke sini? Ya kita berdua. Tapi nggak ada teman lain, nggak ada. Ya udah. Kita berdua. Ini berdua aja. teman-teman ya, berdua serius. Kalau misalkan ada orang lagi minimal 4 ya, enak lah. Tuh. Ini kita di sini menceritakan di lokasi itu, terutama ya tadi banyak Jalan-jalan. interaksi ya. Bercerita tadi awalnya belum Tuh. on kamera ya, tadi tuh banyak timpukan suara. Ya gimana sih ya, kayak sekarang teman-teman ya, kita tuh bukan dalam artian wah gara-gara lupa ini, enggak. Ini tuh mungkin kalau dari cerita awalnya tuh kalau masalah lupa ini tuh emang jangan dibakar tempat ini, jangan ada wewangian. Intinya itu. Intinya tuh teman-teman. itu, bukan dalam artian nih bang bakar lupa ini biar mantap lagi nih di lokasi ini lagi, enggak. Ini cuma dalam artian ya mungkin pas kemarin juga nyoba ekspor kan, bakar ini tahu dampaknya seperti apa. Agak iya sih. Mungkin kawan-kawan yang di sini nggak ada yang nggak tahu, makanya kita ceritain ya. Aku mantau sendiri teman-teman. Nah, dia tuh ngeyel, jangan dulu, jangan ya. Tapi ya gimana, ini banyak yang request dari viewer saya, udah gitu kan. Kalau mau. Saya tahu banget lokasi ini teman-teman. Makanya serius. Kalian kalau nonton di live streaming saya nggak akan pernah jauh di lokasi ini. Dan saya pernah berkata bahwa dari ribuan lokasi yang ada di kota Bandung, hanya lokasi ini yang saya nggak pernah tamat teman-teman. Yang lain rumah sakit yang luasnya seperti apa, terus ada salah satu lokasi yang bekas tempat wisata di daerah Lembang, itu gede banget teman-teman. Saya ubek semua. Di sini ini cuman jalan lurus, belok kanan, belok kiri, lurus aja, udah gitu aja. Tapi luar biasa, gila. Iya, jadi bukan dalam artinya gimana ya, misalkan menurut saya, kata saya biasa, kata teman saya luar biasa nih. Tapi kan itu bukan dalam artian kita harus sama ngedon. Nah, dan cerita dari teman saya ini bukan dalam artian kita sama saya disamain. Saya pribadi juga ya yang emang awalnya sering di sini. Awalnya tuh teman saya tuh Gibung tuh kayak ini tempat kayak kurang angker. Masa sumpah saya pengen coba, ya udah coba. Dan ketika pembuktian dia nilai sendiri gimana tensinya. Wah, tensinya luar keren biasa. Saya ada satu lokasi yang emang itu, tahu kan pabrik tekstil lah, pada tahu lah. Nah, pabrik tekstil teman-teman. Kita ngebandingin. Kita potong. Ada di video saya pabrik 30 tahun terbengkalai. Kalian bisa searching, kalian bisa cek ke bawah di video ini, ke bawah terus ada pabrik 30 tahun terbengkalai. Nah, itu lokasi. Wah, itu parah sebenarnya. Parah, sumpah. Ini jadi tidak terlalu jauh kan dari sini kan? Nggak terlalu jauh. Nah, ceritanya seperti apa itu? Pabrik itu tuh. Kalian bisa cek aja. Iya, kalau saya pribadi itu di pabrik itu ya, kita ini ceritanya dibandingin sama lokasi ini atau cuma cerita itu aja? Ngebandingin. Kalau dibandingin sih semua lokasi emang horor sebenarnya. Cuman emang berbeda tensi. Ada lokasi besar tapi kok kayak gini. Lokasi kecil tapi luar biasa ada. Ya saya juga gini, kalau misalkan ya ambil kan kita ngobrolin tentang cerita yang ada di sini ya. Ya mungkin kita kombinasinya ke sini, cerita yang ke sini kan. Oke, bentar, kita skip dulu ya. Untuk lokasi itu kita skip dulu. Sebentar. Oke,
Oke, teman-teman, sahabat-sahabatku, tadi di skip dulu dikarenakan ada gangguan sedikit ya teman-teman ya. Jadi kita akan bercerita lagi dan kita akan bertanya lagi karena sesinya ini masih panjang teman-teman. Ini Panjang. kita baru jam 2. Mungkin kita selesai jam 11 siang lah. Jam 12 lah. Jam 12 jadi kita udah Biar berang pas, banget. Ya udah hari yang mantep banget. Iya, biar nggak pakai Ya. lighting lah ya. Biar nggak pakai lighting nanti teman-teman. Biar Oke. kelihatan. Kita lanjut lagi. Tadi sebenarnya kita ngobrol masalah yang bukan masalah teman-teman. Kita ngobrol yang ada di daerah sini. Itu adalah satu pabrik yang 30 tahun terbengkalai dan Lingkar Misteri itu salah satu orang yang pertama eksplor ke lokasi tersebut karena emang dulunya bekas kerja juga, pernah kerja juga di sana teman-teman. Jadi ada tetangga yang pernah kerja. Tahu. apa cerita dan kisah-kisah di sana sewaktu pabrik itu masih aktif teman. Jadi seperti apa lokasi angkernya di pabrik itu? Tolong jelaskan dengan seksama gitu. Kalau menurut saya mah angkernya gini ya. Pertama saya eksplor ke sana tuh ketika saya punya tim. Lagi fokus-fokusnya dulu ngonten. Di sana tuh yang menurut saya angker ya. Ini angkernya. Itu gede banget kan lokasi kan? Itu gede lah. Itu 2 lantai ya? 2 lantai. Jadi di depannya ada lantai 2-nya, di belakang juga ada. Jadi di belakang akan kelihatan banget ya. Jadi kayak orang yang nggak tahu ataupun pertama yang ngonten berasa nggak ada lantai 2-nya. Oh, jadi kayak lantai 1 aja, cuman gede banget. Cuman gede banget. Jadi di belakang ada kan? Ya mungkin gitulah bangunan dulu ya. Jadi kurang kelihatan kayak gitu. Jadul lah bangunannya teman-teman. Bangunan jadul. Nah, saya tuh gini ya, singkat ceritanya saya tuh pernah ekspor di sana pertama. Emang punya tim, tapi tim saya tuh emang sibuk semua nih, sibuk semua. Dan saya tuh eksplor malamnya tuh pengen eksplor. Udah fix sih, pengen pada berangkat ekspor dan ya singkat ceritanya lagi pada sibuk. Dan saya memutuskan untuk ekspor sendiri. Saya tuh emang gak berani sih dulu sendiri. Dikarenakan saya konsisten, ada orang yang suruh ekspor dan gimana sih malu kan kita udah janji. Pokoknya ngasih semangat mereka ya. Ngasih semangat dan masa gagal gitu. Tapi kan kita emang jujur takutnya satu sama orang. Duanya ya mungkin kalau kita sama Gaima kan kita kalau nggak kuat tinggal misalkan ekspor contohnya setengah jam kita out aja gitu kan. Tapi kita berasa wah malu nih. Orang udah support gede-gedean gitu kan, masa kita down? Betul. Kita disemangatin lah. Kita menghargai orang yang ngasih rezeki kepada kita. Rezeki masa kita down, jujur kita mah nggak dalam artian kita sok-sokan berani jago kayak gitu enggak. Kalau takut ya takut, jujur saya tuh takut down. Tapi kita berpikir kita kalau nolak lagi ataupun di cut lagi besok, kurang konsisten. Takutnya orangnya tuh ntar tuh beda lagi dalam artian wah ini kurang konsisten nih orang nih. Kayak gini tuh wah nggak baik nih ekspornya kayak gini. Nah tapi kita hajar singkat ceritanya lagi itu tuh saya lagi menerima challenge bawa darah ayam cemani. Waduh, saya nggak tahu kan, ayam cemani itu ayam yang hitam kan? Yang hitam. Waduh, tapi emang itu darahnya aja. Darahnya hitam juga apa merah? Nggak merah, itu merah. Nah saya kan nggak tahu nih cerita-cerita semuanya di sana. Itu kan masih baru, masih explore. Dan singkat cerita saya ekspor di sana, jadi ditaburin di lantai 2 yang di belakang itu kan. Dan saya uji nyali, nggak lama sih nih uji nyali itu 15 menit. Saya tuh kuat tuh 15 menit tuh enggak, ada 5 menit lah kuatnya tuh. 5 menit anjir. Dikarenakan ada yang manggil di lantai bawah. Lantai bawahnya tuh ya mungkin itu di ujung kan ada sumur ya. Ada sumur yang udah mungkin ada bekas kebakaran gitu. Nah jadi suara yang manggil tuh di bawah. Saya kira tuh wah ini yang jaga nih security ataupun Pak RW ya dulu tuh. Saya cut, emang saya udah situasi itu nggak aman. Saya ngobrol ke viewer saya dalam artian kita nggak kuat. Ada yang teriak di bawah dan ada suara-suara aneh di bawah. Bang nggak denger katanya. Ketika saya ke bawah survei, saya lihat sosok tinggi besar. Terus di belakang saya yang lihat kayak ada mungkin wujud kuntilanak. Waduh, guys. Ketika saya noleh ke depan, ke belakang ada kuntilanak.
Itu tuh emang gede banget kuntilanaknya tuh, wah serem. Sampai saya tuh keingat tuh dalam artian tuh terus-terusan nggak mau kesana lagi ekspor tuh kalau misalkan nggak dibarengin kawan. Itu berarti dulu sendiri dikarenakan itu tuh tim saya tuh emang sibuk. Awalnya tuh dari siang tuh emang fix mau eksplor, tapi sibuk mendadak. Ya kita mau geser lagi waktu, udah konsisten malam ini mau eksplor. Ya udahlah kita ajar sendiri, eksplor sendiri. Dan saya udah kalamin ada sosok tinggi besar dan kuntilanak itu nampak. Saya diceritakan sama Pak RW, Gi kamu lihat apa? Ada apa di sana? Ada sosok tinggi besar, ada kuntilanak. Itu berarti bener. Egi bawa apa ke sana? Bawa aneh-aneh kan? Ya cuman bawa darah ayam cemani. Nah, lah kenapa Egi jorok nggak bilang ke bapak? Nah seharusnya itu kita bilang izin dulu kan. Kalau kita mau mempermainkan dalam artian jail langkung ataupun apa, kita harus ngomong dulu lah. Emang kita kan enggak ya, izin tuh kita izin gitu kan, izin ya udah gitu kan, kita mau apa-apa juga bebas gitu. Tapi kalau misalkan mau ada permainan seperti yang dalam arti jail langkung, ada ya bakar-bakar lupa seperti itu, harus ngomong dulu. Jadi jangan asal-asalan. Nah terus saya skip dikarenakan Pak saya nggak akan ekspor lagi ke sini. Ya dikarenakan ya saya udah ngalamin sendiri, lihat sendiri. Ya bapak nggak bisa maksa, itu kan Egi yang mau eksplor katanya. Itu kejadian tahun berapa? Itu 2018 lah. Wajir. Itu kan 2018 teman-teman. Berarti ketika awal tahun ya? Iya, ketika itu ada tim, cuman itu momen pas sendiri gitu, pas momen sendirinya itu kan. Jadi di tim tuh emang nggak akan klop semua tiap hari. Misalkan kita tim kan berlima ya, yang 2 kerja jadi bertiga gitu kan, yang 3 kerja jadi berdua gitu kan. Jadi seperti itu. Jadi kita tuh skip beberapa bulan nggak explore, dan si Pak RW ngontek, Gi kenapa kamu nggak kesini lagi? Di sini ada yang ngonten, teman Egi bukan, dia kerasukan. Nah, ada yang ngonten juga. Ada yang ngonten. Nah, singkat cerita saya ke sana. Intinya kan kita silaturahmi. Saya kenal orangnya, jadi pernah ketemu lah sama orang itu. Dia ngonten di sana dan dia pada kerasukan. Katanya nih Gi, kata Pak RW, kata anak-anak di sana tuh dia juga bakar-bakar dupa, main-main ritual jalan. Itu kan lagi sangat-sangatnya pabrikan. Pertama saya explore, diajar lagi sama kawan kita yang ya mungkin sama konten kreator juga itu kan. Nah di situ tuh emang pada skip, sepi lagi. Saya emang udah nggak mau, yang kerasukan itu nggak mau lagi, dan akhirnya sepi. Nah ketika sepi itu Pak RW, Gi tolong netralin kalau bisa. Kesini, itu orang mana yang ekspor ke sana? Itu masih Bandung sih. Masih Bandung. Cuman dia udah vakum, bekas tim saya juga. Dan singkat ceritanya lagi kan itu kan si Pak RW manggil-manggil, suruh netrain lokasi lah Pak, gimana netrain gimana? Itu kan ya maaf gara-gara Egi pertama yang pakai darah ayam cemani, kedua temen Egi yang main ritual jail langkung yang itulah pulsajen nah. Pulsajen luar biasa. Nah ketika gitu kan saya gimana? Masa Pak saya doang ke Pak RW kan? Pak nggak adil Pak. Ya udah panggil aja teman kamu yang itu, coba sama Pak RW, saya itu teleponnya biar enak. Nah singkat cerita kita ketemu. Emang kita kan gak mau ngonten lagi sana, akhirnya bareng-bareng sama Pak RW. Ya mungkin penutupan kayak gitu ya. Mungkin kita dulu tuh main lah jorok. Gak ada kata gimana ya. Kita tuh amit kayak gitu enggak. Kita ya, mainnya bebas main aja. Main gitu, hajar tuh hajar gitu udah. Jadi ya mungkin kita ngikutin kata si Pak RW. Ya udahlah. Kita udah sama Pak RW-nya di sana, kita amitan, kita penutupan, dan endingnya beres. Kita skip beberapa bulan nge-explore, dan terus ada teman-teman kreator lain. Gi saya mau ke sana, sama saya larang. Bukannya aku ngelarang ataupun kita pelit ya, maaf. Ini tuh harus izin dulu ke Pak RW dan harus ritual. Dalam artian tuh amit lah ya. Harus amit kayak gitu. Nah jadi ketika gitu tuh udah anggap aja itu lokasi yang ya memang angker gitu kan. Nah ketika angker gitu tuh kita emang udah skip, dan mungkin lanjut ya sampai sekarang. Tapi sekarang katanya untuk lokasi itu sekarang ditutup. Kenapa itu bisa ditutup, lokasi yang terbilang angker menurut saya teman-teman ya? Karena emang itu salah satu lokasi yang paling gede juga yang ada di Bandung.
Mungkin masuknya udah Bandung Selatan sih itu. Bandung Selatan ya itu. Bandung Selatan, cuman emang sekarang katanya lagi ditutup dulu teman-teman. Kenapa itu bisa ditutup? Saya terakhir ngonten itu ada 2 tahun ke belakang di sana. Di sana ya. Sekarang udah nggak Tapi bisa. juga belum pernah saya dengar mah dari si Pak RW sendiri itu dia ngomong satunya ada biasalah ada yang kerasukan. Dia tuh jadi kayak kerasukan bukan konten kreator sih. Jadi ada orang yang Intinya orang yang tidak bertanggung jawab lah ya. Kayak masuk dia tuh hobinya nonton horor terus masuk ke sana katanya tuh 11 orang. Banyak banget 11 orang guys. Yang kerasukannya tuh 5 orang. Dia nggak sadar-sadar sampai ya ada 1 jaman katanya. Terus tolong sama security sebelah. Dan keduanya jarangnya ada aktivitas explore anak-anak ke sana. Terus ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Ya mungkin ya ngambil properti ya kayak gitulah ya, besi. Betul. Emang itu udah nggak ada apa-apa, cuman besinya itu kan ya, nah teman-teman. itu yang paling ya, jadi cari aman lah. Cari aman, si Pak RW-nya tuh nggak mau kita kesalahin ataupun disangka yang enggak gitu teman-teman. Jadi intinya seperti ini teman-teman ya, dimanapun kita, jangankan ke tempat horor sih sebenarnya. Tempat horor apa sih? Barang-barang yang bagus ya, ada juga barang-barang yang satu lokasi yang di dalamnya masih komplit properti ya. Jadi buat kreator-kreator buat siapapun itu, kalau misalnya kalian mau ngonten aja udah. Jangan sampai apapun itulah teman-teman ya. Jadi kita jalan-jalan aja udah. Imbas sama rata. Jadi sama rata kreator tuh jelek itu dia. Gitu. Itu dia. Jadi ada yang bertanggung jawab, ada juga yang enggak, bodo amat lah. Ada properti seperti gelas, lemari, TV, pecah-pecahin kayak gitu. Kalau kata anak-anak sekarang tuh bang, barbarin pecah-pecahin. Nah itu salah. Dia teman-teman. Nah jadi imbasnya ke semua sih. Kreator yang baik-baik aja, yang biasa-biasa aja kena imbas. Jadi sama rata itu kena. Nah jadi kita ekspor jalan-jalan aja, nggak usah. Iya. Nggak usah yang lain, nggak usah yang aneh, nggak usah apapun itu, kita jalan-jalan aja teman-teman. Ya. Jadi untuk masalah di dalam kurung penampakan itu nomor sekian berarti. Iya benar. Ya itu kata Lingkar Misteri bahwa kalau misalnya penampakan mau itu jin apapun itu nomor sekian. Yang penting kita menceritakan dulu histori tentang lokasi seperti apa. Itu. Jadi itu adalah bonus, mungkin seperti itu. Bonus. Kalau menurut saya pribadi juga, kalau misalkan explore mau di tempat misalkan terang lah ya, tapi tempatnya tuh ada storynya, saya berani explore. Terkadang pure tuh kan ada yang suka yang enggak, kok tempatnya terang kurang seru, nggak akan nampak. Kita kan nggak akan cari nampaknya, kita kan ceritanya gitu kan. Ada juga wah nggak seru nih tempatnya terang, kok jalan seperti ini, kan beda-beda kan karakter yang explore. Betul. Nggak akan sama kayak wah kayak si A ini nih harusnya, enggak teman-teman. Ini kalau saya pribadi sih, mungkin teman saya juga mungkin ibu punya kebedaan nih ekspornya kayak gimana. Beda-beda. Saya di lokasi ini aku nggak nyaman aku nggak masuk lokasi ini, enggak. Tapi yang kita skip sekarang aku tuh kan di makam. Tapi jujur aku dulu di makam pernah kan. Makam ya. Saya juga kan Gibuk juga tahu dulu pernah di makam. Aku juga jujur di makam. Tapi sekarang udah berapa tahun aku 2019 itu 19 aku udah lama di makam ya, karena mungkin kalau di makam kita adab teman-teman, kita berpikirnya adab, gak enak juga kalau misalnya kita ngonten di makam. Itu menurut kita sebenarnya ya. Tapi kalau misalnya kalian mau ngonten ini silakan, is okay, nggak apa-apa. Setiap orang itu punya kemampuan dia sendiri, hal yang pengen dia main di mana itu silakan gitu. Cuman untuk saya pribadi saya nggak main di mana karena mungkin gak enak. Iya, ada juga beda-beda temanya sih teman-teman. Ada juga misalkan ekspor yang ke makam tapi adabnya nggak dipakai. Ekspornya tuh kayak amitnya tuh nggak dipakai. Bisa di makam, cuman kalau kita tahu aturannya, kebanyakan ya maaf bukan ngungkit kreator dulu ya kita nggak akan sebut siapa namanya. Dulu ini ya zaman kita masih ekspor di makam, ada yang sampai kita lihat-lihat tuh cabut gitu kan, padungnya dicabut. Tapi jujur saya pernah dimarahin, saya pernah jujur, bukan kayak gimana ngomongin orang lain, tapi saya sendiri ngelakuin, nggak munafik, aku pernah. Nah sebegitu aku berhenti, ketika berhenti masih kayak banyak yang kayak gitu, kita negur salah sama konten kreator kan.
takutnya ada apa-apa, tapi ya mungkin sekarang udah enggak sih, udah lama sih 2019. Udah lama banget teman. Tapi kalau misalnya kita di makam cuman challenge aja, diem seperti ini nih, kayak ngobrol seperti ini, ataupun kita uji nyali yang ngobrol sama viewers gitu kan. Betul. Tapi kita sesinya uji nyali teman-teman ya, bukan dalam barang kita kayak gimana ya, jalan-jalan gitu enggak. Cuman kita kalau jalan nggak akan banyak ngomong, cuman ucap salam aja gitu. Nah, sekarang teman-teman, mungkin pertanyaan terakhir nih, ya pertanyaan terakhir buat Lingkar Misteri. Lokasi di Bandung ya, ini di Bandung aja udah. Kita jangan ngobrol dulu keluar. Lokasi di Bandung yang menurut Lingkar Misteri yang benar-benar paling angker, yang paling wah, gua nggak bisa nih untuk main di sini. Gua nggak bisa nih, mainnya terlalu jauh karena emang suatu lokasinya itu berbeda sama lokasi lain. Di lokasi mana itu? Hutan teror sih kalau versi Hutan sekarang, teror itu di mana? versi sekarang ada di Bandung Barat sih masuknya itu. Hutan teror, teman-teman. Hutan teror serius. Jadi kalau di sana ya, terkadang teman saya ada yang emang monoton, ada juga yang emang full berani gitu kan. Nah, Explore 3 jam tuh udah menunjukkan dia kuat. explore kuat. Full explore ya. Kalau Betul. saya explore di sana target 2 jam, kita bisanya cuma 1 jam. 1 jam. Itu pun nggak nyampe ke ujung ataupun titik lokasi, finishnya lokasi gitu. Saya pernah membuktikan seperti itu dengan pakai infrared ya. Nah, Jadi tanpa ada cahaya sedikit pun. Itu tuh ya adalah jackpot kayak gede, cuman nggak jelas. Itu saya nggak bisa memastikan itu genderuwo itu apa, cuman itu tuh kelihatan kayak kita kesorot center, kayak bayangan gede lah. Cuman itu nggak tahu apa genderuwo atau apa, cuman kita tuh nggak bisa memastikan juga ke viewer saya ataupun ketika saya ini sekarang bercerita itu sosok apa. Tapi setelah pulang dari sana ada kejadian aneh kah? Atau Ya itu seperti apa? Ada. Kalau masalah kejadian di rumah ya pernah sih, kalau ngikut ya, ngikut ada. Oh, Ya. ini ceritanya sama kayak aku kemarin guys. Seperti apa tuh? Jadi kayak gini lah, kita kan sekarang di lokasi explore nih, lagi explore, tiba-tiba ngontek nih keluarga saya dari adik saya, apa itu? mama saya, ini di rumah ada yang ketuk pintu, Wah, luar biasa. ada suara yang nangis. Waduh, Aku nggak bohong teman-teman ya, Ici. aku nggak bohong serius. Itu tuh pernah aku ketika lagi live streaming ya, saya diliatin chat dari orang tua saya. Kamu Gi udah pulang belum? Kok ada yang ketok-tok pintu? Soalnya kan kita pulang ke rumah tuh, kita ke orang tua ataupun adik yang di rumah suka iseng kita ketuk pintu depan, saya buka pintu sendiri lewat belakang. Jadi ketika mama saya buka pintu depan, saya udah masuk. Jadi suka ngeprank kayak gitu ke orang tua. Ngeprank. Ya mungkin ya imbasnya dari situ. Imbasnya. Ada juga yang emang ikut ketika saya explore, kayak bau apa gitu, kabel kebakar. Ya. Oke. Bau kentang seperti itu. Mungkin kalau dari mitosnya apa sih, kentang itu genderuwo kan? Ya, betul. Nah, menurut bener serius. Ini semua konten kreator horor ya mungkin pernah. Saya pernah ngalamin itu. Cuman kalau misalnya orang tua dari LM itu ngontek, ini ada ketuk-ketuk pintu, terus ada yang suara nangis. Kalau orang tua saya berbeda, teman-teman. Nah, coba gimana nih? Orang agak sedikit merinding sebenarnya. Orang tua saya nge-WA waktu jam 1:30 malam. Nge-WA ke saya, di mana? Kenapa? Ini banjir katanya. Gitu, karena emang banjir guys. Sedikit udah lah, banjir itu banjir. Kan itu waktu saya ekspor di Tenun itu. Ya kan gua tuh pengen tahu ya, denger cerita dia. Gua anjir, gua serius, tapi dia banjir. Di mana ini rumah banjir? Saya balik aja udah. Konten kagak jadi. Tapi udah masuk startnya udah bagus gitu loh. Tapi kan ada ini yang orang tua saya gitu. Jadi gitu, teman-teman. Amit-amit, masa kalau misalkan lagi explore banjir terus kan? Iya, janganlah. Ya, kalau banjir rezeki nggak apa-apa. Banjir rezeki, amin. Seperti itu, teman-teman. Banjir rezeki nggak apa-apa, guys. Oke, jadi ini semua teman-temannya, ini semua perjalanan Lingkar, tapi belum semua sih sebenarnya. Belum. Masih 1 lokasi, 2 lokasi. Nanti kita ada part 2-nya, ada next ngobrol-ngobrol lagi dengan Lingkar Misteri. Jadi alhamdulillah hari ini kita
udah bercerita panjang dengan Lingkar Misteri. Ya, teman-teman jangan lupa di like dulu, di subscribe, jangan lupa di share juga. Terus kalau misalnya ini nanti ada di bawah ini teman-teman, namanya Lingkar Misteri juga. Ya, nanti bisa kalian follow juga teman-teman. Oke, dan terima kasih banyak buat kalian semua, dan mudah-mudahan nanti ini ada banyak ini. Wah, itu apalah, bakal rame nanti di sini teman-teman ya. Tapi mudah-mudahan ini ya? masih awalan lah. Polosan lah. Kita kan nggak tahu, kan ada di bio saya, silakan cek di bio saya teman-teman ya. Oh iya. Oke, terima kasih banyak. Kurang lebih seperti itulah obrolan-obrolan saya dengan sahabat saya nih, Lingkar Misteri. Ya pasti ada sahabat-sahabat yang lain yang mungkin cerita saya yang sekarang ada sambungannya lagi, pasti kita nanti kita ceritanya. Soalnya kan kita kreator-kreator banyak teman-teman. Banyak banget teman-teman di Bandung, apalagi di luar Bandung juga. Alhamdulillah kita berteman dengan baik. Ya, terima kasih banyak buat Lingkar Misteri. Oke, thank you banget. Pokoknya sukses terus buat ini buat Ibu Malam juga, Lingkar Misteri channelnya ya. Terima kasih banyak. Dan intinya satu, temani malammu dengan keberanian, dekati hatimu dengan keimanan. Terima kasih buat kalian semua, sehat selalu, dan sampai jumpa di episode selanjutnya. See you, bye bye.